Halo semuanya, kembali lagi ke mata kuliah Prinsip Pemrograman. Nah, untuk materi kedua ini, kita akan belajar tentang variabel, tipe data dasar, dan input-output. Oke, tanpa menunggu lama, mari kita mulai. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang 4 hal. Yang pertama adalah tipe data dasar, kedua variabel, ketiga input-output, serta yang keempat adalah casting. Nah, untuk tipe data dasar yang ada di dalam bahasa pemrograman Python terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah untuk tipe data dasar number atau numeric. Itu dibagi menjadi tiga, yaitu integer, float, dan complex. Untuk integer sendiri itu merupakan tipe data yang merepresentasikan bilangan bulat 1, 2, 3, dan seterusnya, yang dimana tidak ada nilai koma atau desimal di dalam tipe data integer. Sedangkan di float itu digunakan untuk bilangan desimal atau real. Contohnya seperti 1,2, 3,7, dan sebagainya. Nah, untuk yang ketiga adalah tipe data kompleks, di mana ini merepresentasikan tentang nilai kompleks. Nah, untuk kompleks ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian real dan bagian imajiner. Contohnya seperti A plus BJ, di mana A adalah nilai realnya, B adalah imajinernya, dan J adalah unit imajinernya. Oke, kita sekarang masuk ke dalam tipe data string. Nah, string ini digunakan untuk merepresentasikan tentang teks atau karakter. Dan string ini bisa dibilang dapat menampung semua simbol atau karakter-karakter yang ada. Contohnya seperti AS, 123, #, dan lain-lainnya. Nah, kita akan masuk ke tipe data dasar ketiga, yaitu boolean, di mana tipe data ini hanya memiliki dua nilai, yaitu nilai kebenaran antara true atau false. Lalu, kita akan masuk ke tipe data none. Nah, none ini bisa dibilang kalian sama dengan nul atau ketiadaan, di mana nilai nul ini ya sudah, maka jika di dalam contohnya nilai sama dengan nul, yang artinya nilai itu tidak memiliki nilai. Kita akan masuk ke dalam variabel. Nah, di variabel ini itu bisa dibilang adalah wadah untuk menampung sebuah data. Di dalam Python sendiri sebenarnya tidak ada perintah untuk mendeklarasikan sebuah variabel terlebih dahulu. Jadi variabel akan terdeklarasikan saat pertama kalinya kalian memberikan nilai kepada variabel tersebut. Dan karena hal itu, bisa dibilang kalian dapat mengganti nilai variabel tersebut dengan bebas dan seenak kalian saja. Jadi bisa diubah ke tipe data yang berbeda juga, atau memiliki nilai yang berbeda, dan lain-lain. Nah, untuk variabel sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu variabel global dan variabel lokal, di mana variabel global itu akan dideklarasikan di luar fungsi dan dapat diakses di bagian mana saja di dalam program. Sedangkan variabel lokal itu variabel yang dideklarasikan hanya di dalam sebuah fungsi itu sendiri dan hanya dapat digunakan di dalam fungsi yang mendeklarasinya. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam aturan penamaan variabel. Di sini ada 4 aturan utama untuk penamaan variabel, yaitu variabel harus dimulai dengan huruf atau garis bawah, tidak boleh dimulai dengan angka, dan hanya boleh berisi karakter alfanumerik dan garis bawah. Jadi untuk simbol, untuk hashtag, atau untuk karakter khusus tidak diperbolehkan. Dan juga variabel ini memiliki sifat case sensitive. Jadi huruf kapital, huruf kecil itu mempengaruhi ya teman-teman. Nah, kita akan masuk ke teknik penulisan variabel.
di mana di teknik penulisan variabel ini terbagi menjadi 3, yaitu ada teknik Camel, teknik Pascal, atau teknik Snake. Di mana teknik Camel itu biasanya setiap kata akan dimulai dengan huruf kapital, kecuali kata yang pertama. Lalu untuk Pascal, setiap kata akan dimulai dengan huruf kapital. Lalu Snake, itu setiap katanya akan dipisah menggunakan underscore. Dan untuk teknik penulisan paling umum, itu adalah Pascal dan juga Snake, teman-teman. Nah, kita akan masuk ke input-output. Di input-output ini, kita akan mempelajari tentang output dulu, yaitu adalah menampilkan hasil ke dalam layar kita. Atau karena kalian menggunakan VS Code, kalian akan mendapatkan hasilnya di dalam terminal kalian. Dan output ini dibagi menjadi 4 metode, yaitu output sederhana, output dengan variabel, output dengan f-string, dan juga output dengan metode format. Nah, untuk input ini sendiri, kalian bisa dibagi menjadi 3, yaitu input string, input float, dan juga input integer. Nah, input ini itu berfungsi untuk kita sebagai pengguna untuk memberikan sebuah nilai ke dalam variabel atau nilai ke dalam sistem. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke casting. Casting itu adalah konversi tipe data. Jadi, ini adalah sebuah proses untuk mengubah suatu nilai menjadi tipe data yang berbeda. Contohnya, kalian ingin mengubah tipe data string menjadi integer. Maka kalian pada saat ngeprintnya atau output, kalian perlu menambahkan sebuah perintah, yaitu int stringnya, yang dimana artinya itu adalah oke, itu mengubah menjadi string tersebut berubah menjadi integer atau sebaliknya. Dan di sini ada beberapa fungsi casting yang paling umum untuk digunakan, yaitu ada fungsi integer int, yaitu mengubah menjadi integer, float mengubah menjadi float, str mengubah menjadi string, dan bool mengubah menjadi nilai kebenaran atau menjadi nilai boolean, true atau false. Sekian dari materi kedua ini. Semoga kalian mengerti tentang tipe data, variabel, input, output, dan casting. Oke, kita bertemu lagi minggu depan dan selamat mencoba.